Begitu dibuka, dalam sebuah riwayat disebutkan, dipegang sama Nabi Muhammad SAW dadanya ini. Mau apa kamu Umar? Mau apa kamu Umar? Gagah. Ada ngapa awak? Nah, kalau memang musuh datang kamu ya gagah, jangan mau apa mas? Ya ora pantes loh ya. Ngadepi musuh tuh yang gagah, wibawa. Mau apa kamu ke sini? Mau apa ke sini? Mau apa? Yo gagah gitu ya. Yo galak didik ya gak apa-apa. Nunjukkan wibawa. Mau apa kamu ke sini? Mau apa? Sayyidina Umar menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah SAW. Ternyata syahadat, rangkulan, nangis bareng. Ya, sehingga satu rumah itu nangis semuanya. Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bisa kumpul kembali. Khususnya untuk teman-teman yang ikut santri weekend, saya ucapkan welcome, marhaban, selamat datang, mudah-mudahan barokah untuk semuanya, amin. Ya, sekedar informasi buat yang belum tahu, ya buat yang belum tahu, ya, yang sudah ya insya Allah jadi tambah tahu. Salah satu kegiatan Majlis Ar-Raudhah dan insya Allah akan jadi kegiatan yang istiqomah ila yaumil qiyamah, amin. Adalah santri weekend. Santri weekend itu program belajar bareng, tinggal bersama selama 3 hari, dimulai Jumat maghrib sampai Ahad siang. Jumat maghrib sampai Ahad siang di Majlis Ar-Raudhah yang diselenggarakan secara gratis tanpa biaya serupiah pun. Kemudian yang didapat adalah belajar bersama, makan bersama, minum bersama, tidur sendiri-sendiri. Tapi di tempat yang sama. Tidur bersama nanti konotasinya bisa macam-macam. Nah, semuanya gratis, ya, semuanya gratis. Makannya berjamaah, ya, makannya berjamaah. Kemudian dapat istilahnya apa? Coffee break ya. Ya, pagi dapat kopi sama snack. Sebelum sarapan lain, sarapan itu urusan sarapan. Kemudian sore dapat snack sama kopi, yang suka kopi, teh yang suka teh. Kemudian pagi dapat juga lagi nanti teh atau kopi sama snack. Sarapan alhamdulillah ada. Makan siang alhamdulillah ada. Makan malam alhamdulillah ada. Nanti Ahad siang sebelum pulang makan dulu. Ya, makan dulu baru pulang. Dan kegiatannya tidak ada judulnya tahajud berjamaah, enggak ada. Sholat duha enggak ada, di programnya enggak ada. Maksudnya malam itu waktunya tidur. Kalau mau tahajud bangun sendiri, enggak usah ngajak-ngajak yang lain. Kenapa seperti itu? Biar latihan muncul dari dirinya masing-masing. Ya minimal sebelum subuh bangun tahajud 2 rakaat sendiri-sendiri. Yang latih ya namanya latih. Duha
Ya waktu duha jelas, yang mau sholat duha ya monggo, yang belum mau ya terserah. Maksudnya tidak mau membebani, ya tidak mau membebani, nyantai saja. Yang penting sholat berjamaah 5 waktu, kemudian ada zikir doa, sama ada jadwal bareng-bareng cari ilmu. Yang lebih mahal dari semua itu adalah pengen menciptakan kerukunan antar orang yang tidak dikenal dan tidak saling mengenal. Ketemu bareng tiba-tiba harus tidur satu kamar. Mungkin yang di sebelahnya ngorok tingkat tinggi. Iya. Yang di sebelahnya mungkin doyan kipas angin. Ya. Yang satu tidak suka kipas angin. Yang satu kalau enggak pakai AC enggak bisa tidur. Ya. Ya. Kumpul jadi satu ya. Modelnya macam-macam. Bisa enggak saling toleransi antara teman yang satu dengan teman yang lain, saling menghargai, saling menghormati, terus kumpul bareng jadi teman dalam waktu tiga hari. Itu kalau bisa ya namanya nikmah yang luar biasa. Latihan ya, latihan. Insya Allah itu sementara dalam sebulan 2 kali. Ya dalam sebulan 2 kali. Nanti mulai Februari 2 kali. Maret 2 kali. Kalau Ramadan 1 bulan penuh. Ya kalau Ramadan 1 bulan penuh insya Allah. Bukan 3 hari. Mungkin ada 2 sesi. Sesi awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan. Yang kedua sesi pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah doakan saja teman-teman saya yang ngurusi semangat terus ya. Amin. Terutama yang masak di dapur. Pasukan tanpa tanda jasa dan tak kenal jasa dan tak dikenal orang, aromanya tak sedap. Nah itu teman-teman yang di dapur, bagian menyediakan makan dan juga menyediakan minum. Ini orang-orang yang jamaah pengajian enggak kenal, santrinya juga enggak kenal dan sering komplain. Gimana ini kok kurang pedes? Karena yang makan doyan pedes. Yang satu lagi mungkin ini kok kepedesan nih, yang masak siapa gitu ya. Wah ini kok mungkin kurang dagingnya nih, ya ini berarti ciri-ciri orang geragas gitu ya. Banyak dikomplain dapur kalau sama yang model manusia kan macam udah capek, udah lelah, nggak dibayar ya, bahkan mungkin ngeluarkan uang tapi terima komplain. Itu pasukan tanpa tanda jasa. Doakan semuanya sehat walafiat dan bisa bareng-bareng. Ya sekilas info, yang ikut tuh ya macam-macam. Buat teman-teman yang nyantri, kamu jangan mbok anggap ki kabeh padha awakmu lho ya. Kadang di sebelah kamu tuh sebetulnya sugih pol. Sementara kamu melarat pol. Iya. Kadang kan gitu, kita enggak ngerti. Ya, enggak paham. Lihat penampilannya mungkin biasa-biasa saja. Ya, kemudian kita lihat kok masa tidur, kita kan biasa kipas angin kan biasa tuh ya. Jenenge wong susah. Kipas angin kan biasa. Mungkin lihat yang di sampingnya tidur sudah ada kipas angin gelebak. Maklum Mas, sugih pol. Ora kulino kipas angin. Mungkin biasanya AC. Ya kamu maklumi, ya dimaklumi. Karena katanya Ustadz Anwar Zahid ya. Betul. Yai Anwar Zahid loh. Saya karena pernah dengarkan ceramahnya itu. Sepurunipun ingkang kathah ini ya lucu ya kadang ya rodok piye gitu ya. Kata Ustadz Anwar Zahid, ono balung kere, ono balung sugih. Bil makna. Jadi ada orang tuh yang bakat kaya, ada bakat miskin. Nah kita-kita yang bakat miskin tuh kalau naik mobil full AC masuk angin. Ini kata Ustadz Anwar Zahid itu bakat miskin. Kalau yang bakat kaya itu kena kipas angin masuk angin, kena AC nikmatnya luar biasa. Nah saya pernah satu mobil sama teman-teman di Raudhah. Di Raudhah ini walaupun kami ini orang-orang miskin tapi kan sugih kabeh. Ya walaupun kami miskin tapi kaya. Masuk rumah makan model apapun gak pernah takut.
Masuk hotel model apapun nggak pernah mundur gitu ya. Mau tinggal masuk masa mundur kan ya aneh tuh ya. Kadang kita ini aneh, mental ya segitu ya. Delok omah wapik ngono mlebu wedi. Ya lihat hotel megah gitu, takut mau masuk. Masuk aja takut. Bagaimana bisa jadi punya kan gitu ya. Nah, ini perjalanan dakwah ke daerah Jawa Timur, pulangnya. Nah rupanya teman yang satu ini gak kuat adem, bukan gak kuat AC ya. Ya gak kuat adem ya, beda tipis ya. Ya beda tipis. Nah udah pagi, ya sudah pagi, mestinya kan sudah tidak dingin. Nah kebetulan itu lewat Tawangmangu. Komentarnya begini, tolong AC-nya dimatikan. Tolong AC-nya dimatikan. Padahal itu jendela kami buka semua. Paham ya? Tolong AC-nya dimatikan. Padahal jendela dibuka semua dan AC-nya mati. Kontan ya kita jawab. Sepuronipun ingkang kathah. Maten ini piye? Gimana cara matikan AC-nya? Wong iya Tawangmangu adem lah. Ini ada yang walaupun kena angin juga nggak kuat itu ya. Ada lah, ini balongnya nggak jelas. Ya kaya nggak bakat, miskin nggak bakat. Ini wallahu a'lam ya, sekedar untuk menyegarkan ya. Biar seger semuanya. Boleh kita mulai ngaji? Boleh. Yang tadi kan ngobrol-ngobrol santai. Masih kitab Arba'in ya. An-Nawawiyah, karya Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Yang lalu kita belajar tentang Amiril Mukminin. Ya. Abi Hafiz, macan, harimau, singa. Hafiz itu ya kalau di dalam bahasa Arab namanya macan, singa dan kawan-kawannya itu jumlahnya lebih dari 1000. Lebih dari 1000. Salah satunya adalah Al-Aitrus. Al-Aitrus. Jadi Aitrus itu artinya singa atau macan. Nah, dalam bahasa Hadramut menjadi Al-Aidrus. Jadi Habib Novel ini marganya marga macan. Sorry bro, singa harimau, marganya ya. Kemudian ya bintang saya, ya kalau katanya orang yang suka bintang-bintang itu ya lumayan lah. Leo. Leo itu apa? Ya sekelas macan dia, singa dan kawan-kawan. Jadi kalau begitu lihat singa atau macan, di kepala kita langsung apa? Pemakan daging, ya. Berarti apa? Karnivora. Apalagi? Predator. Ya, ini dari ibu-ibu ya tadi. Berarti galak atau enggak galak? Galak itu, kalau dengar kata macan, singa itu seperti simbol galak, garang, ganas, ya itu semua salah. Ya, itu semua salah. Singa itu simbol raja, rojo aku, sorry bro. Sekarang kan lagi ngetren banyak kerajaan-kerajaan baru ya. Oh, betul. Ya, banyak muncul kerajaan baru. Ini kan kursinya Ar-Raudhah ini kan ya kursi raja. Ya kursi raja, singgasana. Nah, saya harus belajar singa itu simbol raja hutan. Yang namanya raja hutan itu ya wayai galak, ya galak. Waktunya galak. Waktunya dia harus jalannya raja tuh nggak ada. Raja kok jalannya kecepatan itu gak ono. Bukan raja, kelas budak itu. Yang jalannya cucut, ya itu kelas budak. Raja itu jalannya blak, wibawa, ya jalannya berwibawa. Nah itu kok cepat, bukan jalan, melayu. Singa itu nggak ada jalannya cepat. Ada singa jalannya cepat? Nggak ada. Kalau lari dia paling cepat. Ngoyak menjangan kijang ya ketubruk. Ya tepat sasaran. Dia berwibawa, dia
cekatan, berwibawa, cekatan, ditakuti. Enggak menakutkan. Mana ada tampang singa menakutkan? Cek, cari coba. Sebagai singa saya tersinggung. Enggak ada. Yang namanya singa itu menakutkan, tampangnya tidak ada. Tapi ditakuti. Kalau enggak percaya nanti kamu cari foto-foto di Google tuh ya. Wajah-wajah singa tertampan di dunia. Salah satunya Habib Novel. Ya, singa itu. Wajahnya berwibawa. Ya, bukan menakutkan, tapi ditakuti. Ditakuti karena apa? Ya karena gesit, karena kuat, karena cepat, ya, dan karena cerdas. Ya karena cerdas. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijuluki sebagai singa, sebagai harimau, maka beliau adalah pemimpin yang sangat berwibawa, pemimpin yang sangat bijak. Pemimpin yang tidak pernah ragu-ragu, pemimpin yang cekatan, pemimpin yang ditakuti oleh orang-orang yang jahat, pemimpin yang ditaati oleh masyarakatnya, anak buahnya, tetapi dalam kehidupan santai, jalannya santai, lemah lembut, tapi saat menerkam kekuatannya luar biasa. Itulah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mertua Nabi Muhammad SAW, sekaligus menantunya Fatimah Zahra, menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kok bisa gitu Beb? Nerangkan itu panjang lebar nanti. Kita ambil yang pokok-pokok saja, yang pokok-pokok saja. Boleh saya nanya? Nyantai ya, kita belajar bareng nyantai. Sayyidina Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam termasuk yang biasa-biasa atau yang musuh Islam? Musuh. Memusuhinya kenceng atau enggak kenceng? Kuat ya. Musuhinya kuat. Doanya Nabi untuk yang musuhi waktu itu bagaimana? Justru Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Salah satunya adalah dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belum jadi muslim sudah didoakan biar masuk Islam dan berkat dia Islam jadi kuat. Berarti di sini ada pelajaran. Kalau kamu lihat ada orang yang musuhin kamu, mudah-mudahan ada. Namanya hidup kan ya. Namanya hidup itu wajar ada yang musuhi, betul kan? Tapi kita jangan memusuhi. Kalau ada yang musuhi Anda, musuhi saya, musuh kita. Yang musuhin itu, pilih yang paling jahat. Dongakno. Ya Allah, jadikan ini yang pinter ini ya, yang jahat ini, yang bengis ini ya. Jadikan dia berubah menjadi teman saya. Sebab kalau temanmu itu orang pinter, orang kuat, orang hebat, kamu juga jadi kuat. Nah, ini dari semua doa untuk semua orang masuk Islam, Nabi Muhammad SAW milih orang yang memang punya kekuatan, milih orang yang memang hebat, milih orang yang punya bakat. Jangan kamu doa nggak pakai strategi. Ya Allah, masuk Islam, ya enggak sakarepe gitu ya. Enggak begitu. Dipilih sama Nabi Muhammad SAW. Berarti ada pelajaran, punya teman yang kuat, punya teman yang hebat, punya teman yang berkualitas, itu penting. Ya, itu penting. Pertanyaan saya, pernah enggak kamu mendoakan orang-orang yang gentol musuh Islam itu masuk Islam? Yang ada, Allahumma mati ya Allah. Doanya, Masya Allah. Ya Allah itu orang, ya Allah, mati ini yang ngadek kesambar petir. Ya, kena petir, kesambar petir tuh mantep buat dia ya Allah, pantas dia, layak dia ya Allah. Seharusnya kita ya ada kalanya begitu, ada kalanya begitu ya. Enggak semuanya begitu. Ya kalau orang yang enggak jelas. Ya, enggak jelas. Sama orang yang jelas punya potensi itu berbeda. Berarti dari sini Nabi SAW memang milih gitu loh. Boleh milih, oh orang ini bagus, oh orang ini hebat.
sayang ya belum masuk Islam. Dongakno khusus buat dia. Walaupun dia belum masuk Islam, doakan secara khusus biar masuk Islam. Anehnya kita belajar Arba'in Nawawiyah, mungkin udah puluhan tahun, bab yang satu ini nggak paham. Padahal itu disebutkan di awal bagaimana sejarah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Masuk Islamnya bukan berkat ceramah, masuk Islamnya bukan berkat kamu dakwahi, masuk Islamnya murni permohonan ke langit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang nggak masuk akal, nggak mungkin, tidak mungkin. Nabi langsung buat proposal langit. Allahumma, Allah yang dipanggil ya, Allah yang dipanggil. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang nggak masuk akal jadi masuk akal. Yang tidak bisa jadi bisa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu diceritakan menentang orang-orang yang masuk Islam. Menentang orang-orang yang masuk Islam. Kalau ada orang ke Darul Arqam, ya ke tempatnya sahabat Arqam untuk belajar dari Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab itu berusaha mencari tahu. Marahnya luar biasa. Akhirnya ada yang nyeletuk, kamu itu gayanya musuhin orang-orang yang belajar Islam. Lah wong adikmu sendiri perempuan masuk Islam kok enggak kamu marahin, iparmu masuk Islam kok kamu diamkan saja. Ding, krungu, adikku masuk Islam, iparku masuk Islam. Pulang ke rumah adiknya ya, dengan marah. Bayangkan macan ngamuk. Udah pernah tahu macan ngamuk? Ya, coba nanti kebun binatang pancing saja. Ya, kamu pancing biar dia marah. Kalau belum pernah tahu kan ya dicoba. Gimana kalau macan ngamuk? Jangan mancing saya, aku macan. Oh coba pancing. Ya, kalau saya ngamuk nanti resiko ditanggung penumpang. Ya. Saya nggak pengen ngamuk. Kecuali kalau memang harus ngamuk. Syariat nyuruh ngamuk ya harus ngamuk. Subhanallah. Pulang ke rumahnya, ke rumah adiknya, buka pintu. Ya, tanya langsung, kamu masuk Islam ya? Bil makna ya ini ya, cerita bebas nih. Kalau detail baca kitab kan referensinya macam-macam. Udah saya kemas jadi cerita. Masuk Islam ya? Akhirnya ya udah konangan ya ngomong, iya. Ya, saya masuk Islam. Nah, tempeleng itu adiknya. Plak, macan nabok. Bayangkan badannya gede, tangannya gede, ya marah. Itu rasanya seperti apa itu? Ada di sini yang badannya besar? Ada. Ya, ini besar. Nah, ini cocok di depan saya ini, cocok. Seperti pengawal kan? Cocok. Yang di sini juga Mas Edwin ini cocok. Lihat Ustadz Iis nggak cocok gitu. Nggak cocok, kurang gede ini. Gede badannya besar. Marah, emosi. Orang itu kalau emosi tenaganya besar atau kecil? Besar, tapi cepat entek. Jadi paling enak tuh kalau padu, semoga kamu tidak berkelahi. Kalau berkelahi ngadepi orang emosi, itu enak. Kenapa? Tenaganya luar biasa, tapi cepat habis. Cepat habis. Ngamuk, bukan lagi gini ya. Kena kepalanya adiknya, langsung mimisen, ngeluarkan darah, luka. Nah ketika lihat adiknya luka seperti itu, hatinya dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala. Deng, adikku kok tak kampleng, tak tabuk sampai keluar darah. Aku kok seperti ini. Hidayahnya itu datang mulai awalnya gara-gara nabok. Jadi kamu kalau ditabok orang itu pertanda mau dapat hidayah orang yang nabok kamu. Jangan suudzon dulu. Ya, yang nempeleng kamu itu mau dapat hidayah. Mungkin karena plak. Tapi kamu harus mimisen sih loh. Kalau kamu gaya, ayo hajar aku lagi. Oh, tabok meneh kamu. Ini ndak mak, plak. Keluar darah. Ya keluar darah radhiyallahu anha. Akhirnya
nanya, kamu tuh masuk Islam dapatnya apa? Apa yang kamu baca itu apa tuh? Ya Al-Quran. Ya sudah bawa sini. Itu kan baru ditulis di lembaran-lembaran ya. Ada di kayu, ya ada di itu, ya pelepah kurma, bawa sini. Tidak boleh kamu najis kok, mau baca. Yang boleh yang baca ini orang yang suci. Akhirnya diajari dulu gimana caranya bersuci. Banyak riwayat ya. Singkatnya dibacakan surat Thaha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nangis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Toha itu namanya Nabi Muhammad SAW. Duhai Rasulullah SAW, kami turunkan Al-Quran kepadamu tidak untuk membuat engkau menjadi sengsara atau celaka. Nangis Sayyidina Umar bin Khattab dengar ayat itu. Nah akhirnya antarkan saya ketemu Nabi Muhammad SAW. Antarkan saya ketemu Rasulullah SAW. Mau syahadat, mau masuk Islam. Sama adiknya diantarkan. Singkat ya, diantarkan. Sampai rumahnya Arqam, sahabat geger. Ya Rasulullah, ini di belakang situ, belakang pintu ada Umar. Ada Umar, takut semua. Bayangno gitu. Kamu kedatangan singa coba. Takut atau enggak takut? Jadi singa itu tidak menakutkan, tapi ditakuti. Sahabat yuk takut wajar. Jadi kalau kamu ketakutan terhadap sesuatu, itu wajar. Tapi kalau takutmu enggak selesai, ya itu tidak wajar. Contoh, lihat kecoa takut, wajar enggak? Ada enggak di sini ketemu kecoa takut? Ada, badannya besar, kecoanya kecil. Diparani kecoa lari, kan lucu ya. Lucu atau enggak lucu? Kecoa itu kan besar atau kecil Bu? Ibu-ibu, ibunya besar. Kecoanya jalan mendekati ibu, lari atau enggak lari? Tuh lihat tuh. Bendanya kecil, tidak menakutkan, ya, tidak menyakiti, ya, tidak menyakiti. Ibu besar mampu menyakiti, ketemu kecoa, ibu lari sambil teriak, kecoa! Kata kecoa, apa salahku? Ya apa salahku? Kita hanya bertemu, kenapa engkau lari? Takut ya. Saya enggak takut, tapi jijik ya kurang lebih sama. Jijik itu kawan dari takut. Ketakutan itu kan bentuknya macam-macam. Nah yang di dalam ini takut kalau nanti Sayyidina Umar masuk, marah, ngamuk, badannya gede, kuat. Ya kita duel dengan Umar bagaimana nih? Kalau udah tempatnya ketahuan Umar, nanti seluruh Mekah akan tahu kegiatan kita. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan pada sahabat, buka pintunya. Buka pintunya. Wa in kana Umar, meskipun itu Umar, buka pintunya. Nah, bingung loh ya. Begitu, ora wedi, open the door. Buka pintunya. Meskipun Umar yang dodok, buka pintunya. Gagah. Nah kamu kalau jadi imam begitu. Jadi imam yang berani. Jangan tahu makmummu takut tambah, bukaan sih. Ya, kamu mestinya kan, namanya murid di depan tuh ya. Buka dulu. Kita belakangan. Enggak bakat jadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW itu pemberani. Beliau disifatkan SAW. Kalau dalam pertempuran yang sengit, semua pada ketakutan, semua berlindungnya di balik Nabi Muhammad SAW, di belakang Rasulullah SAW. Hebatnya Rasul yang menjadi tempat perlindungan dalam pertempuran tidak pernah membunuh musuh. Sampai sekarang saya masih belum paham caranya bagaimana. Di depan perang betulan, musuhnya gak mati. Gak membunuhmu musuh. Sementara yang di belakang ini berlindung ya dengan kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibuka, dalam sebuah riwayat disebutkan dipegang sama Nabi Muhammad SAW dadanya ini. Mau apa kamu Umar? Mau apa kamu Umar? Gagah. Harap ngapa awak? Nah, kalau memang musuh datang kamu ya gagah, jangan mau apa Mas? Ya ora pantes loh ya. Ngadepi musuh tuh yang gagah, wibawa. Mau apa kamu ke sini? Mau apa ke sini? Mau apa? Yo gagah gitu ya. Yo galak titik ya gak apa-apa. Nunjukkan wibawa. Mau apa kamu ke sini? Mau apa? Sayyidina Umar menjawab, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah SAW. Ternyata syahadat, rangkulan, nangis bareng. Ya, sehingga satu rumah itu nangis semuanya. Karena Umar datang bukan untuk marah, Umar datang bukan untuk jadi singa yang menerkam, tetapi singa jinak yang siap ditunggangi untuk menerkam musuh yang ada di hadapan. Masya Allah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah lihat film apa tuh? Narnia? Tahu Narnia? Saya pernah lihat iklan tuh Narnia gitu ya. Macannya ganteng enggak itu? Lo katanya menakutkan. Ganteng enggak? Ganteng ya, gede makannya. Terus temennya siapa? Anak kecil, kecil. Anak kecilnya jalan gagah, ditemani sama si singa. Begitulah gambaran dulu, begitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, ya. Beliau radhiyallahu anhu masuk Islam, sahabat itu berjalan seperti ditemani singa, mantap semuanya, pede, lenggak-lenggok, macam-macam ada Umar. Oh, keren bro. Asik ya? Macam-macam ada Umar. Nabi SAW ngasih tahu, ya dakwanya sembunyi-sembunyi aja dulu. Islamnya gini, Umar bin Khattab tidak, ora iso. Aku udah masuk Islam, satu Mekah harus tahu aku masuk Islam. Satu Mekah harus tahu masuk Islam. Sahabat diajak sama, ayo pamer Islam. Padahal Nabi bilang loh ya, jangan. Jadi jangan itu bentuknya macam-macam. Ada yang haram untuk dilakukan, ada yang karena sayang. Sebetulnya gak apa-apa, tapi ojo. Paham gak maksudnya? Gak dilarang sebetulnya, tapi karena sayang. Jangan. Seperti misalnya para suami ini yang disayangi istri. Ada di sini suami disayangi istri? Oke, saya nanya sama istri-istri aja. Para istri, apakah engkau sayang sama suami? Sayang sama suami? Oke, suamimu nikah lagi boleh tidak? Boleh enggak, Bu? Jadi ibu melarang suami nikah lagi, itu melarang karena benci atau melarang karena sayang? Ya, berarti boleh. Gitu Bu. Ya tidak, itu bab lain ya Bu ya. Langsung melek no bab ngono ki. Bapak-bapak langsung walaupun ini nikah belum, waneh kok. Kalau bab yang satu itu walaupun yang belum nikah bisa bahagia, padahal nikah aja belum. Yang jelas tidak mau nikah lagi juga ikut bahagia, kan anehnya luar biasa. Dan perempuannya sebagai objek penderita itu juga ikut bahagia berbicara tentang yang satu ini. Ikhwani rahimakumullah. Ketika suami bilang sama istri, suami bilang sama istri, saya mau ke luar negeri seminggu. Insya Allah di situ ada proyek. Keuntungannya 3 miliar di. Istri yang ngomong, jangan Mas. Saya mau nanya, itu jangan Mas atau mangga toh? Jangan Mas, nanti kamu capek, nanti kamu lelah. Ya nanti kamu capek, nanti kamu lelah. Ya, tapi ini 3 miliar di. Utang Habib Novel lunas. Wah. Numpang iklan, hutang Majlis Ar-Raudhah lunas kalau saya dapat 3 miliar. Loh, karena ini istri dan suami sekeluarga cinta Habib Novel, istri yang ngomong, ya udah Mas, ya kalau mau berangkat saja, jangan capek-capek ya Mas ya. Itu larangannya larangan sayang sebetulnya, larangan sayang, bukan larangan tahrim, bukan ngamuk. Beda kalau yang tadi itu bab jangan nikah, itu larangan marah. Ojo loh, ojo, jangan, itu marah, betul? Kalau yang berikutnya jangan, tapi kalau mau berangkat ya nggak jadi masalah, seperti itu. Nabi Muhammad SAW memang melarang sahabat untuk dakwah terang-terangan karena kondisinya belum memungkinkan. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersikeras, nggak bisa. Kita harus tunjukkan Islam kita. Larangan Nabi di situ bukan larangan haram, tapi larangan sayang. Makanya kita kalau belajar Islam harus tahu kalau ada ayat tidak bolehnya ini haram atau tidak bolehnya ini untuk jagani ya karena sayang. Kalau perintahnya wajib,
atau perintahnya ini anjuran. Itu harus paham. Gak semua kalimat perintah itu wajib, tidak semua larangan itu haram. Itu dalam Islam begitu. Makanya harus tanya sama ahlinya. Berangkat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Singkat cerita, teriak syahadat depan Ka'bah. Kontan itu yang namanya orang-orang musyrikin yo ngamuk. Ya, ngamuk. Makanya kamu jangan buat marah orang kalau belum siap dimarahi sama orang. Jangan buat marah orang kalau belum siap dimarahin sama orang. Dan kalau bisa jangan buat orang marah. Nah ini kondisinya memang harus nunjukkan. Sayyidina Umar nggak pengen buat orang marah, tapi nunjukkan efeknya orang marah. Dipukulin, ya dipukulin, dihajar. Tapi di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang yang kalau toh sakit tetap kuat, nggak lemah. Lah kalau kamu mungkin koplok sekali melempem bar kui. Ya jangan itu. Lah kondisi orang tuh beda-beda, jangan disamakan. Makanya kalau kita lihat nanti ke depan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu hijrah, keren. Nabi Muhammad SAW hijrahnya sembunyi-sembunyi, bukan karena takut, tapi menjadi contoh buat penakut seperti kalian. Ya, buat penakut seperti kita. Orang-orang penakut seperti kita ini kalau mau menghadapi sesuatu yang menakutkan, lihat Nabi Muhammad SAW. Kalau memang yang dihadapi musuh itu bahaya, musuh itu besar, ya kita belum mampu, jangan gaya mati syahid. Itu bukan mati syahid, mati konyol. Paham maksudnya? Udah jelas kamu nggak akan menang, ya kamu akan celaka. Ya jangan maju, jangan celakakan dirimu. Mencelakai diri itu nggak boleh dalam Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan ketika hijrah sembunyi-sembunyi. Jaga nyawa itu wajib. Biar nyawa tidak melayang, tubuh tidak terluka, itu wajib. Meskipun kalau ketemu musuh, ya kemudian duel sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, semuanya menjadi derajat yang luar biasa. Tapi jangan cari musuh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu punya rencana, cita-cita pengen ketemu musuh. Sembunyi-sembunyi di malam hari, jalannya nggak biasa, rutenya muter. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Suri teladan. Biar suatu saat kalau ada umatnya yang lemah, umatnya yang takut, umatnya yang kondisinya tidak memungkinkan terang-terangan, gerilya semacam ini, itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Giliran Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hijrahnya nggak malam hari, singa. Hijrahnya siang hari. Petentang-petenteng sambil ngasah pedangnya. Jalan lenggak-lenggok di Mekah. Terus teriak dengan lantang, siapa aku mau hijrah ke Madinah? Siapa yang pengen istrinya jadi janda, silahkan hadang aku. Gagah. Berani niru? Bojo urung duwe. Ya itu teriakannya di belakang keras tuh. Wah, itu orang-orang yang belum menikah, saudara-saudara. Ya. Oh istri aja belum punya. Ini gagak. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, hadang dan halangi aku. Gak ada yang dekat. Komentar aja gak berani. Nyawang wedi, mundur. Keluar ke Madinah ya aman. Nah ini simbol. Ada orang yang kuat, teriak, gak apa-apa. Kalau yang lemah, jangan bengok. Makanya kamu lihat posisimu kalau dalam dakwah. Bengokmu itu manfaat tidak. Teriakmu manfaat tidak. Kalau teriakmu gak manfaat, teriakmu mencelakakan kamu. Ojo bengok, jangan teriak. Kamu berputar arah, sembunyi-sembunyi, yang penting sampai Madinah, yang penting sampai tujuan. Tapi kalau teriakanmu itu bisa membuat musuhmu gentar, teriakanmu tidak akan mencelakakan dirimu, teriakanmu menyampaikan tempat tujuan dengan lebih cepat, bengok. Paham enggak? Contoh, Bu, kasus suami bejat. Suami bejat,
istri mau nasihati. Ada dua tipe. Kalau emang istrinya kuat, power, bengok itu didengarkan, ya boleh bengok, boleh teriak. Maksudnya teriak bukan suara lo ya. Mas, kalau sampai kamu ulangi itu, kamu tinggalkan sholat, kamu tidak bakti sama ibumu, tidak akan aku berikan uang sepeser pun. Bojone sugih. Sing lanang gak duwe duwe. Langsung ya, Dek, aku tidak akan mengulangi lagi, Dek. Aku tidak akan mengulangi lagi, Dek. Nangis, delosor, geludung. Ya, yang perempuan mengatakan, iya, tujuan tercapai. Boleh. Nah kalau kamu istri yang lemah, gaya, bengok. Dasar laki-laki gak punya akhlak. Sholat ditinggalkan. Orang tua gak dihargai. Anak dan suami macam apa kamu? Bojone takon langsung, gurumu sapa? Sak gurune kena kuwi. Itu bahkan sampai gurunya kena. Mulai hari ini kamu tidak boleh pengajian. Pengajian tak ajar awakmu. Wah, wedi. Iya Mas. Mau ini bengok, berubah. Macan dadi kucing. Anak kucing. Gak pas. Semua harus sesuai dengan kapasitasnya. Kira-kira teriaknya didengar atau tidak. Kalau teriaknya nggak didengar, ya jangan teriak. Kadang berputar arah itu lebih cepat menyampaikan pada tujuan. Belajarlah dari Google Map, saudara-saudara. Tahu Google Map? Itu kadang kalau saya lihat Google Map itu ya sedikit berdebat sama Google. Oh, lurus cedak kok suruh muter, betul gak? Lurus cedak kok disuruh muter, ngeyel. Lurus, macet, mandek. Memang lurus deket, tapi gak bisa obah, gak bisa bergerak, mandek. Lah yang muter nurut sama Google tadi ya, ngomong, rasain. Dikasih tahu, kadang berputar itu lebih cepat, ngeyel, ngeyel. Nah dalam kehidupan begitu. Kamu jangan jadi orang yang kaku, harus lurus. Enggak, kadang yang penting itu menggok, tapi sampai tujuan. Yang pinter-pinter gitu loh, paham maksud saya? Ini kajian ini yang paham-paham, yang enggak paham, yang enggak usah paham. Jangan paksakan orang untuk paham, karena tidak semua orang harus paham saat ini. Kadang yang nanti pahamnya, pahamnya. Sekarang enggak usah paham, enggak jadi masalah. Ini bisa dipakai dalam semua aspek kehidupan. Contoh, karyawan ngadepi bos. Karyawan ngadepi bos. Suruh tanda tangan. Mark up. Zaman sekarang banyak yang apa? Mark up. Indonesia ini apa? Hah? Merubah itu loh, harga biar jadi lebih mahal. Misalnya begini, sewa genset 5 juta, beli genset 3 juta. Kan keren tuh ya. Beli genset cuma 3 juta, nyewanya 5 juta. Ini kan luar biasa toh ya. Ini kalau nggak diteliti kan ya lolos saja. Kalau diteliti baru orangnya kena pasal. Betul kan? Kalau neliti itu namanya apa? Audit. Ya audit. Bahasa Arabnya hisab. Hisab. Jadi kamu sekarang kalau markup nanti di akhirat dihisab. Markup hidup di akhirat dihisab, diaudit di akhirat. Nah ini ada orang-orang yang ketemu atasan yang nggak beres, Nih harga spidol 3.000 naikkan jadi 5.000. Ini harga stip 1.000 naikkan jadi 2.000. Seorang konangan ra, tukunin yang dia orang ngerti. Kalau kamu tentang langsung, nggak bisa bos, haram bos, neraka ini bos, pecat kamu. Kamu dipecat. Maka harus pakai strategi. Gimana caranya tidak dipecat ya, tetapi markup-nya tidak jalan. Ini siap bos, siap ngomong siap dok, gak apa-apa tuh ya. Siap, tapi tidak kamu jalankan. Hari-hanya kamu ngilang. Hari-hanya kamu harus tanda tangan, kamu ngilang. Ngilangnya bagaimana?
ke rumah sakit. Ya, periksa dokter, dok tolong dok, saya butuh dirawat. Wah, sak kantor geger. Ini tinggal tanda tangannya dia ini gimana? Dia ngomong sama bosnya, maaf bos, ya kiriman adiknya itu kan surat rawat inap, tidak boleh mikir model apapun. Masya Allah. Ya enggak boleh mikir model apapun. Wah, akhirnya proyek batal. Tapi caranya halus. Wah, bos maaf. Kemarin sebetulnya udah siap bos, tapi tangannya enggak siap ini. Harus masuk rumah sakit ini. Itu namanya coro halus. Tapi sampai pada tujuan, ya syariatnya dijalankan, menghindari yang haram, ya. Tetapi saat itu kamu belum siap dipecat, ya makanya ya selamatkan jabatan tanpa harus mengorbankan agama dan diri. Cari cara, pasti dapat. Siapa sungguh-sungguh pasti diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau kuat. Nih salah satu santri weekend nih, namanya Mas Endra. Orangnya di pojok tuh, di tiang sana itu. Nah, di bawah speaker tuh. Panggilannya Ocis tuh. Itu orang kuat. Dia kerjanya mantep, GM. Apa? GM ya apa? Hah? Jenderal ya? Jenderal ya. Jenderal mbak jenderal beda. Ya sebutannya mirip-mirip tuh ya. General Manager. Pimpinan kan lumayan ya. Tapi karena jadi GM membuat susah datang pengajian, dibuang kerjaan. Gak barokah, buang. Ojo mbok tiru. Paham maksudnya? Makommu belum tekan. Gaya. Pekerjaan ini membuat saya tidak bisa sholat khusyuk. Membuat saya zikir enggak tenang. Membuat saya ibadah enggak jelas. Saya akan keluar dari pekerjaan ini. Ikut jalannya Habib Novel. Hati-hati dul ngomong dul. Ikut jalannya Habib Novel, kamu bawa-bawa nama saya nanti dulu. Kalau belajar dari A sampai Z, jangan cuman A, B, mandek kan repot ya. A sampai Z, keluar. Begitu anaknya nangis, enggak ada duit. Istrinya minta susu, kaleng gitu kan ya, mas susu buat anak. Enggak ada duit, tabungan habis. Utang biasanya bisa bayar, yang nagih datang, sudah terlanjur keluar dari perusahaan dan tidak kerja dia. Tidak ada duit, akhirnya sholat Allahu Akbar, soyo gak khusyuk. Sholatnya semakin gak khusyuk, pengajiannya semakin gak tenang, zikirnya ambiar saudara-saudara. Seremuk pol ya, zikirnya jadi semakin hancur, pikirannya semakin gak jelas, akhirnya stres. Setelah itu salahkan Habib Novel. Ini gara-gara menyimak YouTube-nya Habib Novel. Ini gara-gara Ustadz itu, gara-gara Kiai itu, gara-gara Habib itu, gara-gara Gus itu. Padahal dia salah belajar. Belajarnya A sampai Z, baru sampai D udah mandek. Ukur dirimu, kamu termasuk yang kuat atau yang lemah. Makanya Nabi SAW itu pernah suatu ketika yaddakhir. Nabi SAW suatu ketika nabung kebutuhan pokok gandum, ya, untuk setahun, ya untuk setahun. Tapi banyak ketika Nabi SAW itu di rumahnya nggak ada kurma aja nggak ada, gandum nggak ada, roti nggak ada. Istri Nabi semua kuat, nggak ada roti yang nggak pernah komplain, nggak ada makanan poso, gitu aja kok repot. Lah bojomu gak ngono, istrimu nggak seperti itu, jangan kamu gaya jadi seperti istri Nabi. Dijawab sama istrimu, kamu jadi nabinya dulu. Kocur, timbul aliran sesat, mengaku nabi kan ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau istrinya belum siap kan timbul jawaban-jawaban yang luar biasa. Hati-hati loh dengan wanita, lidahnya itu Masya Allah. Punya kekuatan yang luar biasa. Betul ibu-ibu? Lo ngaku toh? Orangnya aja ngaku kok. Kalau kamu kuat, ya kalau kamu kuat enggak jadi masalah. Kalau enggak kuat akhirnya jadi masalah.
Makanya Nabi SAW ngasih contoh dua. Ada kalanya Rasul sekeluarga nggak makan 3 hari, ya. Tapi ada satu waktu yang 1 tahun makanan siap. Paham maksudnya? Jelas? Ini kok wajah-wajah nggak jelas semua, kenapa ini? Tambah dikit ya. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu singa, kuat. Makanya ketika ada urusan-urusan dengan Khalifah Umar bin Khattab sifatnya tegas semua. Gak ada lembek, semuanya tegas. Tapi beliau gak pernah punya kesombongan, gak pernah punya kesombongan. Gak ada judulnya Amirul Mukminin kok sombong, itu ya Amirul Syaiton. Amirul Mukminin itu hatinya gak ada sombong, mau pemimpinnya orang beriman kok ya, hatinya gak ada sombong. Tawadhu, merendahkan diri luar biasa. Makanya ketika ada satu utusan pengen ketemu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bingung. Mana presidenmu? Dijawab, itu presidennya tidur ya di lantai, lantainya itu dari pasir, ya dari pasir, tidurnya juga nyenyak, nyenyak tanpa pengawalan. Jangan kamu praktekkan, zaman sekarang kadang kita ngasih contoh ya berlebihan loh. Bapak sebagai gubernur tiru Khalifah Umar bin Khattab. Ya, sebagai presiden tiru Khalifah Umar bin Khattab, tidak butuh dikawal. Wah, itu kalau saya presidennya tak jawab. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, itu masyarakatnya seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Wongi genah-genah. Zamanku wongi kaya kowe. Ya, zamanku ini orangnya seperti kamu. Makanya saya butuh dikawal. Kamu kalau mau ngasih nasihat itu yang cetok, yang jelas. Makanya belajar dulu dengan saya. Oh, Masya Allah. Ternyata presidennya pinter. Nah, lanjut boleh? Orangnya memang tegas, singa, tetapi ya tidur di emperan gak jadi masalah. Orangnya memang tegas, singa, tapi tiap malam keliling, cari orang-orang susah. Sementara kita kelihatannya gagah, diparani wong susah, melayu. Didatangi orang susah, lari, menghindar. Wong susah, pergi dulu nih. Masalah ini masalah, nyingkir. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, malam keliling cari mana orang-orang yang punya masalah, akan aku selesaikan. Di antara pekerjaan tetap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah mengetuk rumahnya janda-janda tua. Rumahnya janda-janda tua, didodok, dok, tiruan. Janda tua lo ya. Maaf ya Bu, saya perlu jelaskan dengan detail, ya. Ngetuk rumahnya janda tua yang usia menjelang mati, menjelang wafat, 60 tahun ke atas. Ketuk tok. Sayyidina Umar bin Khattab ketuk tok. Untuk apa? Dan tidak bertatap muka, cuman suara ketemu suara. Siapa? Umar, presiden teko loh. Ngapain? Mau butuh apa di pasar? Saya belanjakan. Tulis saja di kertas, saya belanjakan. Kalau bahasa sekarang gitu ya. Tulis di kertas kebutuhanmu, saya belanjakan. Seneng jandanya di dalam. Masya Allah, presidenku meh belanja. Belum ada di Indonesia dan luar negeri. Ya, Indonesia luar negeri nggak ada yang model begini. Ini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nyat pangkat angel dul. Ojo mbok kira gampang. Lurah orang ngono kok. Camat nggak seperti itu. Jangankan lurah sama camat, kamu aja nggak gitu ya. Tingkatan kepala rumah tangga aja nggak seperti itu. Ini memang pangkat yang tinggi, yang luar biasa. Kalau ada yang belum bisa niru itu memang ya wajar. Kalau bisa niru itu luar biasa. Tapi wangel. Tok. Butuh apa? Cari kertas, keluar kebutuhannya. Gandum 5 kilo, ya, tomat 2 kilo, garam 1 kilo, gula 5 kilo, lengkap. Dan tidak ada judulnya uangnya mana ya? Ya ini segini total adalah 1 juta, ongkos kirim 50.000. Orang ceto ini, nggak jelas. Enggak, kertasnya bawa sini, uangnya kamu simpan. Pergi ke pasar, belanja, ya belanja. Setelah belanja diantarkan dipikul dewe, nggak nyuruh karyawannya, presiden lagi, nggak nyuruh karyawannya. Ajudan, angkatkan, nggak ada, pikul sendiri. Kemudian diantarkan, tok, belanjaan sudah siap. Jandanya seneng,
tuwek tapi. Lah kamu dengar pengajian ini nggak jelas sama ngantuk. Sayyidina Umar bin Khattab, pekerjaan tetapnya adalah mengetuk rumah janda-janda. Wah, pulang kata Habib Novel, presiden kerjanya ngetuk rumah janda ini zaman dahulu kala. Saya sebagai kepala rumah tangga akan meniru. Tonggoku ki janda. Mbok dodok ternyata umurnya 17 tahun. Dek, ada yang bisa saya belanjakan di pasar? Ini modus saudara-saudara. Ini beda, itu kan bedanya luar biasa. Paham maksud saya? Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang kelihatannya itu keras, tapi pada tempatnya. Gagah selalu, tapi rendah hatinya luar biasa. Kalau saya mau ceritakan nih tentang kerendahan hati Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai subuh gak entek. Yo, sampai subuh gak entek. Termasuk salah satu kerendahan hati beliau radhiyallahu anhu adalah ketika beliau itu mau meninggal dunia. Mau meninggal dunia. Pesan sama anaknya. Beliau kan karena waktu sholat ada orang munafik yang nikam dari belakang ya. Nikam dari belakang. Munafik tuh beraninya dari belakang. Depan wedi. Munafik tuh. Kalau orang yang musuh betulan itu depan wani. Tapi musuh tengah-tengah ini repot. Depan gimana kabarnya? Noleh orang genah. Ketemu, gimana kabarnya Pak? Baik Bapak, iya. Oh, semoga panjang umur Pak. Ketemu depan, berhadapan. Begitu noleh ngomong baik koncone, ya kuwi wonge. Itu. Atasan enggak jelas. Itu tuh yang ngebelin loh. Itu orang itu. Nah, ini munafik ini. Ini munafik. Oh, yang kalau musuh benar-benar musuh benar-benar musuh, gentle. Wani rambe aku. Ayo. Depan, perang ya perang. Itu musuh yang betul-betul musuh. Itu enggak seberapa berbahaya. Yang berbahaya itu musuh yang enggak jelas. Kalau ketemu tampaknya teman, berbalik badan jadi musuh. Nah itu yang nikam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam ketika sholat. Singkat cerita sebelum meninggal. Ya, sebelum meninggal karena beliau itu lukanya parah, minum air keluar dari tenggorokannya itu. Saking beratnya luka di kaman. Pesen sama anaknya, Abdullah bin Umar, tolong kamu pergi ke rumah Ummahatul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tanya sama beliau, saya kalau meninggal ini boleh enggak dimakamkan di samping dua sahabat saya, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau boleh itu adalah kenikmatan yang luar biasa buat saya. Kalau enggak boleh ya sudah jangan dimakamkan saya di sana. Iki presiden loh. Presiden kok kula nuwun. Ya, pemimpin tertinggi umat Islam, Amirul Mukminin tidak menggunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadi. Haknya setiap orang dihargai bahkan di akhir umurnya. Haknya setiap orang dihargai. Padahal beliau juga punya hak sebagai pemimpin. Terus pesannya, nanti kalau saya udah meninggal, ternyata anaknya minta izin, diizinkan. Padahal Sayyidatuna Aisyah tuh pengen dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Tapi karena paham betul suaminya akan senang kalau Umar juga radhiyallahu anhu dimakamkan di samping suaminya. Maka Sayyidatuna Aisyah itu ngalah. Apa yang menjadi kesenangan suamiku menjadi kesenanganku. Itu namanya cinta saudara-saudara. Namanya cinta saudara-saudara. Mirip ibu-ibu yang ada di monitor maupun di atas sana. Betul ya Bu? Jadi yang membuat senang suamimu walaupun itu menyakitkan dirimu, engkau ikhlas. Betul ibu-ibu? Oh tidak. Beb saya cinta Beb, tapi belum sampai tahapan itu, belum makom saya. Ya kalau belum makomnya ngaku gitu loh ya. Ini kan makom tinggi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha Ummahatul Mukminin. Jatahnya untuk jasadnya satu tempat dengan Nabi Muhammad SAW. Jasadnya di samping ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
semuanya diikhlaskan. Karena ayahku senang dengan Umar, karena suamiku senang dengan Umar. Aku tidak di sini nggak jadi masalah. Yang penting suamiku senang, yang penting Rasulku senang, yang penting ayahku senang. Silahkan Umar. Ini namanya mahabbah. Al-muhib, orang yang jatuh cinta itu akan mengorbankan dirinya demi kebahagiaan yang dicintai. Ibu-ibu, kamu belum di makom itu untuk suamimu. Jangan ngaku-ngaku. Betul ya Bu ya? Cinta sih cinta, makom itu belum. Cinta Beb, cuman ya cinta kan bertingkat. Kalau ibarat gedung tingkat 20, saya 19,5 Beb. Ya, setengah lagi sampai di situ, setengah lagi. Cuman kalau belum tingkatnya saya naik satu langkah, gelundung Beb. Gelundung dari lantai 20 sampai bawah itu sakit ya, sakitnya luar biasa. Makanya yang belum makomnya jangan coba. Jangan pulang dari pengajian ini terus ngomong, sayang, aku udah menyimak kajian Habib Novel. Dan aku sudah mendengar kisah Sayyidatuna Aisyah yang mengorbankan kepentingannya demi kebahagiaan suami dan orang tuanya. Maka aku siap mengorbankan diriku demi kebahagiaanmu. Silahkan kamu nikah lagi. Wah bojone, tenan Jal, tenan. Sungguh, I love you. Ini masih dalam pengaruh pengajian. Ya, pengaruh pengajian. Ternyata suaminya nikah lagi. Sadar deh, sadar. Mas, kalau begini caranya aku minta pisah saja. Kemarin yang nyuruh kamu, iya tuh kemarin, sekarang beda. Makanya saudara-saudara hati-hati terhadap pengakuan istri. Mungkin dia lagi tidak sadar waktu ngomong. Makanya kamu pastikan dulu ya, pastikan dulu, jangan asal melangkah. Betul ibu-ibu? Tuh. Belum makomnya ya jangan nyuruh. Belum makomnya nahan suaminya ya wajar-wajar saja. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan silahkan Umar dimakamkan di situ. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sudah dapat izin, dapat hak, silahkan dimakamkan di situ. Apa kata Khalifah Umar radhiyallahu anhu? Nanti kalau saya udah meninggal dunia, jenazah saya udah digotong, dibawa ke rumahnya Nabi Muhammad SAW, ke depan kamarnya Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi mintakan izin pada Aisyah. Nah maksudnya itu, waktu ngasih izin itu kira-kira betul-betul loss atau ada ganjelan, berubah pikiran atau tidak. Jangan sampai akhirnya saya dimakamkan di situ sementara Aisyah nggak ridho. Aisyah terpaksa sebetulnya. Maka Sayyidina Umar cari keridhaan Aisyah sampai maksimal. Nanti kalau udah saya digotong jenazah saya, kemudian saya mau dimakamkan di situ, tanya sekali lagi, diizinkan atau tidak, ridho atau tidak. Kalau Aisyah berubah pikiran, kuburkan saya di Baqi ya bersama umat Islam yang lain. Keren. Makanya kamu kalau istrimu ngomong begitu, check and recheck. Tenan toh Bu, sadar sih Bu. Ya diwayoki gak enak loh Bu. Diwayoki gak enak. Asli gak enak Bu, gua awakmu. Betul kan Bu ya? Betul tak betul? Pertama, kamu akan jadi omongan orang banyak. Kamu ke pasar, sak pasar ngelirik. Kasihan. Kenapa? Diwayo. Satu pasar itu akan menggunjing dirimu Bu. Sadar dulu Bu. Ya. Siap Mas, siap digunjing. Menengok sih. Sadar sih. Kamu nanti ketemu ibumu, dipisoi mbak ibu. Wedok bodoh goblok. Lanang mbok izin, ya dilek. Ya diuntal. Sadar dulu Bu, sanggup nanti dimarahin sama ibumu. Nah, ini lanang genah. Ini laki-laki bener ya Bu ya. Bener nih, ini namanya sayang sama istri. Enggak begitu istrinya rada enggak sadar tambah direkam ngomong sih. Masya Allah. Begitu dia nikah lagi istrinya sadar, istri yang ngamuk rekaman disetel. Nih loh Bu yang nyuruh dia. Wah yang nyuruh dia loh ya. Nah ini rada enggak genah ini. Itu namanya memanfaatkan kesempitan di atas kesempitan. Ya. Naudzubillah min dzalik. Boleh dilanjut? Jenazah dibawa. Jenazah dibawa.
setelah meninggal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Umar minta izin sama Aisyah. Ya, boleh enggak dimakamkan di situ? Pesan ayahku begitu. Diizinkan. Dari dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Dalam rumah ada suara tanpa rupa. Adkhilul Habib ilal Habib. Tolong sang kekasih dimasukkan untuk berjumpa dengan kekasihnya. Tidak ada orangnya, ada suaranya. Masukkan sang kekasih untuk bertemu dengan kekasihnya. Radhiyallahu anhu. Maka dimakamkanlah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di samping dua sahabatnya tercinta, Baginda Muhammad SAW yang juga sekaligus itu menantunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat setia Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dimakamkan di situ. Sejak hari itulah, sebagaimana disebutkan dalam berbagai kitab, khususnya Ihya Ulumuddin, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha biasanya kalau masuk kamarnya Nabi SAW yang ada istirahat jasadnya Nabi Muhammad SAW, ada istirahat jasad ayahnya, biasanya nggak pernah pakai kerudung ya, di dalam rumah nggak pernah pakai kerudung, ziarah nggak pakai kerudung. Tapi begitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimakamkan di situ, Sayyidatuna Aisyah pakai kerudung dan pakai cadarnya, menutup auratnya. Kenapa? Karena malu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah dalil bahwasannya yang hidup itu melihat dan mendengar. Makanya orang-orang yang soleh memperlakukan yang meninggal itu mendengar ya dan melihat. Makanya orang-orang yang soleh memperlakukan orang-orang yang meninggal dunia sama persis seperti ketika hidup. Makanya masuk kubur ya dikasih salam. Kalau jalan di makam ya tidak dilewati, tidak diinjak, tidak diduduki. Ya kalau ketemu berhadap-hadapan ngucapnya salam juga menghadap ke arah wajah, membelakangi kiblat. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum ya fulan, assalamualaikum ya fulan, assalamualaikum ya fulan. Berhadap-hadapan. Kenapa? Diperlakukan seperti orang hidup yang mendengar dan melihat. Ikhwani rahimakumullah. Sampai disinilah kajian malam hari ini. Karena sadar atau tidak sadar, ini sudah jam 10:30 lewat 5 menit dan saya udah bicara 1 jam, saudara-saudara. Ya, gak kerasa? Nah, inilah keterlaluannya kawan-kawan saya. Ya, walaupun perutnya lapar masih ngomong tidak terasa. Atau jangan-jangan tidak terasa karena lebih merasakan. Insya Allah barokah manfaat ya. Jadi tentang Sayyidina Umar bin Khattab saya anggap udah selesai. Jumat depan kita ganti lanjutannya biar bisa cepat masuk hadisnya. Siap belajar semuanya? Nah, buat yang tidak ikut santri weekend, besok pagi insya Allah jam 8:30 itu kajian bersama santri. Anda bisa lihat langsung di YouTube Habib Novel Alidrus maupun YouTube Majelis Ar-Raudhah. Bisa ngikuti secara live streaming. Cuman ya beda, jasad perlu dipertemukan. Ya, lihat gambar sama ketemu langsung tuh beda enggak? Contoh ya, boleh ngasih contoh? Seorang lelaki kangen sama istrinya, lihat fotonya, sayang, lihat fotonya, sayang, kangen, delok foto, sayang, sama kangen orangnya ada di depan, beda atau sama? Yakin? Nah, ini sekarang sukanya cuman streaming tapi nggak pernah ikut ngaji. Ya, jasad perlu dipertemukan. Makanya ya kita ada kalanya ikut ngaji ke sini, ikut ngaji ke sana, hadir jasad dan ruh. Biar jasadnya merasakan, ruhnya juga merasakan. Makanya ketika Isra dan Mi'raj, di antara rahasianya Nabi Muhammad SAW itu dipertemukan dengan semua nabi dan rasul, bukan cuman didongengi. Tadinya kan diceritain gitu ya, ini loh Musa begini, Isa begini, Nuh begini, Ibrahim begini. Ketika Isra dan Mi'raj dipertemukan secara langsung. Nih silahkan ketemu dengan semua nabi dan rasul. Maka yang biasa ikut live streaming, siapkan jadwal untuk hadir ke Majelis Ar-Raudhah. Karena cita-cita saya, nanti insya Allah kalau umur saya 50 tahun, mudah-mudahan panjang umur, fitratah, sehat walafiat.
Umur saya 50 tahun, saya tidak akan ceramah keliling ya seperti sekarang. Sekarang tiap hari ceramah keliling. Umur 50 tahun, saya akan banyak duduk ngajar di majelis Ar-Raudhah. Nantinya saya akan ceramah itu di kota-kota mungkin sebulan 4 kali atau 5 kali. Dan suatu saat saya akan ceramahnya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor, ya, Jawa nih, Malang dan sekitarnya. Saya akan ceramah di tempat murid-murid santri weekend. Akan ada misalnya santri weekend Jakarta, alumni 2020, 2019 sampai tahun umur saya 50 tahun. Kumpul jadi satu, bareng gitu, ngaji bersama alumni. Jadi kemana-mana saya ketemu dulur saya. Ke Bogor ketemu, ya Malang ketemu, Karanganyar ketemu, ya Magetan ketemu, Ponorogo ketemu, Trenggalek ketemu, Tulungagung ketemu. Ternyata semuanya pernah kumpul bareng jasad dan ruh di majelis Ar-Raudhah. Itu akan jadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan qabul, amin. Nah, untuk semua yang telah membantu majelis ini dalam bentuk apapun, apapun saya ucapkan jazakumullah khairul jaza fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Ta'ala membalas Anda semua dengan balasan yang berlipat-lipat dengan kebaikan dunia maupun akhirat. Doakan insya Allah ya, dalam waktu 2,5 bulan yang 3,3 M itu harus lunas ya. Judulnya sebelum Ramadan harus lunas. Nah kalau bisa bulan ini lunas, alhamdulillah. Kalau bisa minggu ini lunas, alhamdulillah. Kalau bisa malam ini lunas, alhamdulillah. Maka bagi siapapun yang ingin ikut andil, silahkan. Anda sudah tahu caranya bagaimana. Kalau enggak tahu, tanya sama yang tahu. Insya Allah berapapun andilnya, baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk doa, dalam bentuk bantu share, dalam bentuk apapun, Allah Ta'ala yang melihat dan Allah yang akan membalas. Saya mungkin tidak bisa mengingat, tapi Allah maha mengingat. Saya mungkin tidak bisa membalas, tapi Allah maha membalas. Sekarang ini meskipun tanahnya belum lunas, masih kurang 3,3 M, tapi itu gedungnya sudah dipakai untuk santri-santri weekend. Malam ini sesuai yang terdaftar ada kurang lebih 350 santri. Kurang lebih 350 santri. Tadi daftar ulangnya belum tuntas. Ya, semuanya itu tidur, makan, minum, mandi, wudhu, sholat, zikir, ketawa bareng. Semua yang ikut andil, baik tenaga, baik pikiran, baik doa, baik duit, apapun bentuknya, mulai itu kas akhiratnya terisi. Klunting, 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 pahala semua ya. Nah kalau yang ikut di sini ada orang yang mungkin lagi pikirannya penuh gitu ya, udah bisa mikir lagi pengennya mati, tiba-tiba jadi semangat hidup. Satu orang yang jadi semangat hidup, semua yang ikut andil dalam bentuk apapun, ganjarannya untuk dipek ganjarannya ya. Nah itu yang agak menyebalkan buat saya saudara-saudara. Dia asik-asik di rumah, modal 10 rupiah, ganjaran swarga. Sementara saya dan Ustadz Is sama teman-teman di sini capek-capek gitu ya, luar biasa. Dapatnya sama dengan dia. Adil enggak itu? Ya adil. Karena kalau tidak diewangi sama teman-teman dia tidak bisa seperti ini. Walaupun 10 rupiah Allah enggak melupakan. 1 miliar enggak ada 1 rupiah tidak jadul 1 miliar. Maka kamu jangan sombong dengan banyak yang bisa kamu berikan. Ya, karena kalau tanpa bantuan orang lain kamu tidak bisa hidup di dunia ini. Hidup harus saling tolong menolong, harus saling menghargai dan menghormati. Insyaallah berkah dan manfaat. Al-hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teruntuk yang di Jakarta dan sekitarnya, insya Allah hari Senin maghrib, sholat maghrib berjamaah dan sampai isya, sholat isya berjamaah Senin besok 20 Januari ya. Senin itu 20 kan? 20 tahunnya juga 2020. Kajian Arba'in Nawawiyah di Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9.
Yang mau hadir ke sana silakan hadir. Yang pengen beli bukunya insya Allah di sana disediakan ya. Insya Allah di sana disediakan. Semoga berkah dan manfaat untuk semuanya. Teman-teman panitia siapkan makannya. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin amin. 1314 formasi makan berjamaah ala Majlis Ar-Raudhah. Ya, itu ada rambak itu kiriman ya, rambaknya kiriman. Jadi, kalau ada rambak, ada ya rambak ya. Rambak itu kerupuk yang panjang-panjang pendek itu. Ya, Bin ya, namanya rambak. Silakan dinikmati hidangannya. Saya mau siap-siap untuk nanti setelah makan ya. Ambil nafas sebentar untuk teman-teman santri kumpul di aula. Teman-teman santri kumpul di aula. Saya mau ngasih briefing 5 menit. Setelah itu silahkan tidur di ruangan masing-masing. Insya Allah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.